Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Seperti biasa, kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal yang bakal keluar di tes CPNS 2024. Nah, soal kali ini yang bakal aku bahas adalah soal TKP atau tes karakteristik pribadi yang biasanya keluar di tes SKD CPNS. Nah, biasanya nih teman-teman, soal-soal TKP itu ada beberapa subtes yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama seperti soal adaptasi, di mana soal adaptasi ini menguji kemampuan kamu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru. Yang kedua, soal orientasi pelayanan, di mana soal ini mengukur seberapa besar sih komitmen kamu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, yang ketiga ada soal integritas. Nah, soal integritas ini teman-teman menguji seberapa besar kamu memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan etika dalam bekerja. Soal yang selanjutnya ada soal profesionalisme, di mana soal ini menilai sikap kamu dalam menjaga standar kerja yang tinggi dan berperilaku sesuai dengan etika profesional. Yang terakhir ada soal kemampuan dalam tim, di mana soal ini menguji kemampuan kamu untuk bekerja sama dengan orang lain dengan mencapai tujuan tertentu. Nah teman-teman, soal-soalnya seperti apa ini bakalan aku bahas, simak videonya ya. Kita bahas soal yang pertama. Agar suatu kegiatan berhasil dilaksanakan, sikap Anda adalah titik-titik. A. Meminta bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut. B. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. C. Mencontoh orang lain yang sukses mengerjakan pekerjaan serupa. D. Menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berjalan. E. Menggunakan cara yang biasa saya pakai. Nah, pertanyaannya adalah agar suatu kegiatan berhasil dilaksanakan, kamu harus melakukan apa nih teman-teman? Silahkan jawab di kolom komentar ya teman-teman. Yang pertama yaitu minta bimbingan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang B. Mempelajari jenis kegiatan tersebut sebelum memulai kegiatan. Nah ini teman-teman, jawaban yang B paling tepat di antara kelima jawaban yang lainnya, karena sebelum kita melakukan kegiatan tersebut kita harus mempelajari jenis kegiatannya terlebih dahulu. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang B. Soal selanjutnya, atasan yang Anda sukai adalah A. Sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan yang diambilnya sebelum suatu dilaksanakan. Yang B. Selalu menanyakan pendapat dan ide dari bawahan sebagai bahan masukan untuk suatu pekerjaan yang dilakukannya. Yang C. Senantiasa mendelegasikan wewenangnya pada bawahan. Yang D. Tidak terlalu membantu menyelesaikan tugas, namun sebaliknya berharap saya menyelesaikan pekerjaan tanpa sering berkonsultasi kepadanya. Yang E. Selalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan bawahan kerjakan. Nah pertanyaannya nih teman-teman, atasan yang teman-teman suka itu yang seperti apa? Nah ini dipilih ya, di antara kelima pilihan jawaban nih teman-teman, yang paling benar adalah yang E. Selalu memberi petunjuk yang jelas atas pekerjaan yang akan bawahan kerjakan. Ini pilihan yang E. Sebenarnya semua karyawan ingin memiliki atasan yang seperti ini, yang menjelaskan pekerjaan apa, yang memberi petunjuk yang jelas gitu. Berpindah-pindah pekerjaan adalah hal yang wajar. Yang A. Saya tidak sependapat bahwa karyawan harus setia terhadap perusahaannya. Yang B. Saya meyakini nilai-nilai yang mengatakan bahwa loyalitas terhadap pekerjaan adalah sikap yang terpuji. Yang C. Pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya. Yang D. Saya meyakini bahwa loyalitas itu penting sehingga saya merasakan pentingnya tanggung jawab moral karyawan. Yang E. Saya menyukai pekerjaan saya, tetapi jika ada pekerjaan yang lebih baik, saya tidak ragu untuk pindah. Nah, pilihan yang tepat nih teman-teman kira-kira apa dari kelima pilihan jawaban? Yang D ya teman-teman. Saya meyakini bahwa loyalitas itu penting sehingga saya merasa pentingnya tanggung jawab moral karyawan. Bulan depan ada kesempatan untuk ikut kompetensi dalam bidang yang saya senangi, maka saya titik-titik. A. Tidak ikut kompetisi. B. Mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan. C. Ikut jika ada kemungkinan saya menang. D. Tidak ikut saja daripada kalah. Yang E. Saya ikut karena saya pasti memenangkan persaingan.
Nah, kelima jawaban ini teman-teman yang paling benar sudah jelas ya, yang B. Mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan, karena yang A tidak ikut kompetisi. Ini salah ya. Yang C, ikut jika ada kemungkinan saya menang. Jika tidak menang, dia tidak ikut. Jadi ini juga salah. Yang D, tidak ikut saja daripada kalah. Ini sudah pesimis duluan ya teman-teman. Ini juga salah. Yang E, saya ikut karena saya pasti memenangkan persaingan. Tapi yang paling benar adalah yang B ya teman-teman. Mempersiapkan diri guna memenangkan persaingan. Soal yang selanjutnya, jika Anda dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari biasanya, maka tindakan Anda seharusnya A. Mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin. B. Mengerjakan semampu Anda. C. Menyuruh orang lain yang dapat mengerjakan tugas tersebut lebih cepat dari Anda. D. Menolak tuntutan tersebut. E. Meninggalkan pekerjaan tersebut. Nah, teman-teman, di sini sudah bisa kita lihat ini merupakan soal profesionalisme ya, yang tadi aku katakan. Jadi dari kelima pilihan yang benar nih teman-teman adalah yang A. Mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin. Karena kalau yang B, mengerjakan semampu Anda, ini kurang ya, kurang tepat. Yang C, menyuruh orang lain yang dapat mengerjakan tugas tersebut lebih cepat dari Anda, ini juga kurang tepat, ini salah ya malah. Yang D, menolak tuntutan tersebut, ini juga tidak boleh ya, karena ini merupakan tanggung jawab. Yang E, meninggalkan pekerjaan tersebut, ini juga salah. Jadi yang paling benar pilihannya adalah yang A. Mengerjakan dengan penuh tanggung jawab dan seoptimal mungkin. Soal yang selanjutnya adalah saat saya sibuk dengan pekerjaan, ada unit kerja lain meminta saya untuk mencari file karyawan segera. Maka yang akan saya lakukan adalah titik-titik. Ini merupakan soal bekerja sama dalam tim ya teman-teman. Yang A, menunda-nunda mencari file tersebut. Yang B, segera mencari file yang diminta. Yang C, meminta bagian lain untuk mencari sendiri. Yang D, melaporkan pada atasan Anda karena mengganggu aktivitas Anda. Yang E, mencari secara bersama-sama file tersebut. Nah, pilihan yang benar dari kelima pilihan jawabannya nih teman-teman adalah yang E, mencari secara bersama-sama file tersebut. Karena yang A, menunda-nunda mencari file tersebut, itu salah ya. Yang B, segera mencari file yang diminta, ini juga bukan. Yang C, meminta bagian lain untuk mencari sendiri, ini juga tidak. Yang D, melaporkan pada atasan Anda karena mengganggu aktivitas Anda, ini juga tidak. Yang E, mencari secara bersama-sama file tersebut. Ini pilihan jawaban yang benar ya teman-teman, karena ini merupakan soal bekerja sama dalam tim. Yang selanjutnya, jika Anda menjadi bagian dari tim SAR yang kebetulan tersesat di suasana bencana, yang akan Anda lakukan untuk keluar dari situasi tersebut adalah yang A, menangis dan menyesal karena bergabung dengan tim SAR yang tersesat. Yang B, mencoba untuk tenang sambil berharap bantuan akan segera datang. Yang C, mengikuti petunjuk ketua rombongan untuk keluar dari kesulitan tersebut. Yang D, mencoba menghubungi penjaga posko untuk memandu mencari jalan keluar. Yang E, mengajak tim untuk mencari alternatif solusi mencari jalan keluar. Nah, di antara pilihan jawaban yang D dan yang E nih teman-teman, ini hampir sama-sama benar ya, tapi yang paling benar adalah yang E, mengajak tim untuk mencari alternatif solusi mencari jalan keluar. Soal yang selanjutnya, setelah dilakukan penelusuran ternyata bendahara Anda melakukan korupsi. Sebagai atasan yang akan Anda lakukan adalah A, meminta pertanggungjawaban karyawan tersebut. B, meminta karyawan tersebut mengembalikan uang hasil korupsi tersebut. C, melaporkannya ke pihak berwajib. D, menginterogasinya tentang alasan melakukan korupsi. E, memecatnya. Nah, teman-teman, kelima pilihan jawaban ini rata-rata perlu ya dilakukan kepada karyawan yang melakukan korupsi. Tapi di antara kelima pilihan jawaban ini yang paling benar adalah yang C, melaporkannya ke pihak yang berwajib. Salah satu staf Anda terbukti melakukan tindak gratifikasi, maka tindakan Anda adalah A, menindak secara tegas untuk memberikan efek jera. B, membiarkan perbuatan tersebut.
C. Menasehatinya agar tidak terjadi peristiwa tersebut di lain hari. D. Memaklumi kejadian tersebut sebagai bentuk kehilafan. E. Melupakan kejadian tersebut. Nah, yang paling benar dari kelima pilihan jawabannya teman-teman adalah yang A. Menindak secara tegas untuk memberikan efek jera. Yang selanjutnya, staf Anda berniat untuk mengundurkan diri padahal kinerjanya sangat baik. Sebagai atasan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Mempertahankan karyawan tersebut agar tidak mengundurkan diri. B. Menaikkan gaji dan tunjangan agar tidak menjadi mengundurkan diri. C. Mencoba untuk menanyakan alasan pengunduran dirinya jika memungkinkan meminta karyawan tersebut untuk tetap bertahan di kantor. D. Membiarkannya mengundurkan diri karena merupakan hak. Yang E. Memberikan fasilitas yang diinginkan oleh karyawan tersebut. Dari kelima pilihan jawaban nih teman-teman, yang paling benar adalah yang C. Mencoba untuk menanyakan alasan pengunduran dirinya, lalu jika memungkinkan meminta karyawan tersebut untuk tetap bertahan di kantor. Karena di sini pertanyaannya adalah staf Anda berniat untuk mengundurkan diri padahal kinerjanya sangat baik. Jadi yang paling benar adalah yang C, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal TKP atau tes karakteristik pribadi yang biasanya keluar di SKD CPNS 2024. Nah teman-teman jangan lupa dihafalin tadi soal-soal subtes yang biasanya keluar nih di TKP, kayak adaptasi, soal profesionalisme, integritas, dan lain sebagainya. Itu teman-teman perlu tahu. Nah, di next video aku bakal ngebahas soal-soal lainnya yang biasanya juga keluar di tes CPNS, tentunya CPNS 2024. Teman-teman jangan lupa subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya biar teman-teman gak ketinggalan informasi selanjutnya. See you di next video. Bye-bye.